Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum dilanjut ke materi, Ibu mau mengingatkan, bagi kalian yang ketinggalan mata pelajaran ini, silahkan bisa cek di playlist, di sana sudah ada kumpulan semua bab. Untuk linknya nanti Ibu akan simpan di atas. Lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, yaitu memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut ini. Lalu informasi apa yang kalian peroleh saat mengamati gambar ini? Coba kalian tulis di buku masing-masing, lalu rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar tersebut. Setelah kalian merumuskan rasa ingin tahu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, coba kalian cari info dari berbagai sumber. Setelah itu, Ibu akan mencoba menyampaikan pembahasan tentang kedaulatan dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya, yaitu pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, tanpa campur tangan negara penjajah ataupun dari negara lain. Adapun kedaulatan bangsa Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Sebelumnya ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Untuk kedaulatan yang ke dalam tadi Ibu sudah jelaskan. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 antara lain yang pertama ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kedaulatan itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, asli, yaitu artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap, walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Dan yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Di sini terdapat beberapa teori kedaulatan, diantaranya yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Yang kedua, teori kedaulatan raja.
Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas kekuasaan konstitusi. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Yang keempat yaitu teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Yang kelima ada teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Selanjutnya mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Di dalam amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang NKRI tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Di dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Menurut JBJM, Steenberge menyatakan adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Adapun menurut Jimmy Asidik mengatakan, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Adapun berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah: yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat diberhentikan oleh presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya yaitu: yang pertama, demokrasi parlementer, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Undang-Undang NKRI tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijadikan oleh Presiden dengan nasihat Komite Nasional Indonesia, yaitu KNPI, Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada perkembangan selanjutnya, KNPI melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNPI, bukan kepada Presiden. Kemudian pada tanggal 14 November tahun 1945, Presiden Soekarno melantik Kabinet Parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat Presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer.
Pemberlakuan kembali Undang-Undang NKRI tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada praktiknya dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegak undang-undang secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Dengan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan Presiden Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, keempat, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, kelima, Mahkamah Agung atau disebut dengan MA, keenam, ada Mahkamah Konstitusi atau MK, ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Komisi Yudisial atau KY. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang tidak mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.